Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bahasan kali ini adalah mengenai banyaknya para pria di Malaysia untuk saat ini, pada tahun 2024 ini, itu bahkan semakin meningkat, yaitu mereka yang menderita HIV, terutama di kalangan mahasiswa. Apa penyebabnya sehingga hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan di negara Malaysia? Yuk kita tonton videonya. Video yang pertama ini, informasinya adalah pada tanggal 14 Mei 2024 yang mengatakan bahwa jumlah penduduk pria di Malaysia itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk wanitanya. Tentu ini angka yang sangat mengkhawatirkan ya, karena apa? Karena secara umum bila jumlah pria ya lebih banyak daripada jumlah wanita, ini mengakibatkan perilaku-perilaku dari para pria ini menjadi hal yang menyimpang dari yang seharusnya. Tapi ketika jumlah pria ya lebih banyak daripada jumlah wanita, maka apa yang terjadi? Yaitu adanya pelarian ke hal yang lain ya selain kepada wanita. Karena ya kurang jatahnya ya, jatah wanitanya kurang. Nah, inilah yang sangat dikhawatirkan oleh negara Malaysia untuk dewasa ini, karena sejak tahun 2020 ya, peningkatan jumlah pria dibandingkan dengan jumlah wanita itu sangat tinggi ya. Nah, kita tidak bisa bayangkan 10 tahun ke depan. Yuk kita dengarkan dan kita tonton video berikutnya. Tadi orang tabak kita membangkitkan tentang benda yang viral baru-baru ini berkenaan dengan meningkatnya kejadian jangkitan HIV di kalangan lelaki toron lelaki, terutamanya dekat IPT sampai peningkatan menghampiri 8% secara asasnya. Jadi sebentar. Jadi di sini dikatakan bahwa meningkatnya jumlah lelaki yang terkena HIV karena ada hubungan antara lelaki dengan lelaki ya, toron, yaitu berarti hubungan antara sesama jenis. Dalam beliau ialah apa sebenarnya hala tuju pendidikan negara kita ini, kan disebabkan oleh perkara tersebutlah. Ke mana negara kita nak dibawa? Adakah akan datang negara kita akan dipenuhi dengan macam tu? Apa puncalah saya ceritakan benda tu jadi? Okey, so antara tiga-tiga saya bagi ruang. Sam dulu ya. Sila. Saya tertarik bila berkaitan dengan masalah generasi muda lah, saya consider muda lah di IPT kan. Even di sekolah pun kita tengok ramai yang menganggap generasi hari ini generasi lembik. Dia katakan generasi lembik tu maksudnya Generasi mudah terpengaruh, manja, Senat laser. ya, dan juga terdedah dengan pelbagai perkara-perkara yang kita anggap negatif, tapi pada diorang why not try dulu, vote lagi kan, vote dia nak. Bentar. Jadi ternyata di Malaysia ini ada terjadi suatu kondisi di mana ya dianggap bahwa generasi yang sekarang ini adalah generasi yang lemah ya, di mana mereka lebih cenderung ketika dinasihati lebih baik ditolak nasihat tersebut, dan mereka lebih senang adalah melakukan percobaan ya. Dari percobaan tersebut ya kemudian baru bisa dilihat hasilnya, lalu diambil suatu tindakan bagi mereka sendiri. Dia nak cuba sesuatu benda yang baru. Jadi kita berbalik, kalau tanya benda ni, benda memang benda yang kita bagi pada paling basic, iaitu jati diri. Sekarang kita tengok jati diri terhakis. Orang anak muda sekarang dah tak ada dah jati diri tu. Kita nak salahkan siapa? Selain dari saya tak nak ambil angle politik sangat lah ni, saya rasa. Senang kongsi bukan politik sangat, sebab kita cerita pasal politik, saya mungkin orang dah bosan juga politik je. Kita ambil untuk kita muasabah sama-sama lah. Mak ayah ibu bangsa ni yang menjadikan dia. Sekarang dia tak ada rasa dah mungkin gap mak ayah bekerja, keluar pagi balik tengah malam, anak-anak tak tahu ke mana, lepak kedai mama main Mobile Legends dan benda tu kan, berkawan dengan kawan-kawan, dia terdedah dengan benda-benda yang medsos pun ada benda yang baik dan ada benda yang banyak juga benda-benda yang tak baik di sana kan, kita kena akui. Jadi kalau kita balik pada jati diri tadi, saya tarik bila awal tadi Haji Sabirin cerita berkaitan dengan Sepang, macam mana
kawasan-kawasan kampung-kampung tradisi Sepang ni, dan kita pun bila ada cerita kampung tradisi mesti ada tradisi-tradisi Melayu yang kita kena bawa, jati diri Melayu, adat kita kan. Sekarang dah hilang nilai-nilai budaya Melayu, dah hilang. Jadi kena Sebentar, ini dikatakan bahwa budaya Melayu telah hilang. Nah, kalau hal ini yang terjadi, tentu saja banyak faktor-faktor dari luar yang memasuki sendi-sendi kehidupan dari para anak muda yang zaman sekarang ini, yang jelas tidak menyukai tradisi-tradisi lama lagi. sentuh juga sikit, sebab kita ni bila dia cakap kena sentuh juga, pergi juga kepada politik juga sikit. Tanggungjawab orang-orang yang memegang amanah. Betul. Sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk membuat dasar, untuk menjaga masalah-masalah masyarakat, masalah-masalah anak muda hari ini, kamulah yang patut bertanggungjawab untuk menyelesaikan, memberi solusi yang terbaik. Bagaimana untuk mendidik dan juga mempertahankan jati diri. Kalau cerita dalam konteks orang Melayu, jati diri Melayu. Kalau konteks bangsa lain, India, Cina dan sebagainya, bawa konteks mereka masing-masing. Jadi sekarang ni kita tak nampak benda tu dia menjadi satu perkara yang jadi pokok kepada perjuangan masing-masing. Saya rasa kita boleh muhasabah bersama dah isu ni, Faiz. Haji? Okey, ini berkaitan dengan ini cerita berkenaan dengan hilangnya nilai-nilai ataupun sebut sebagai saudara Zuk tadi, jati diri kita lah. Tapi saya melihat ni kesalahan ni di peringkat kerajaan lah seterusnya. Senang cerita, peringkat kerajaan lah. Kerana apa yang berlaku di kampus, di universiti-universiti, memang perkara-perkara yang kita lihat, kalau kita nak cerita pasal jati diri, memang perkara-perkara yang dilakukan tu memang menyeleweng daripada perkara dasar. Jadi dia kena melihat kepada pimpinan. Kalau pimpinan itu mempromosikan suatu perkara yang baik, maka dia akan berlaku perkara yang baik di universiti itu. Jadi hari ini kita melihat kerajaan yang ada pada hari ini, dia dilihat merestui perkara-perkara yang sebegini. Walaupun dia tak kata kamu boleh buat macam ni, tak. Tapi bila perkara yang merosakkan jati diri anak-anak muda kita ini berlaku dan kerajaan tidak berbuat apa-apa, istilahnya mengizinkan. Okey. Apa takrir? Takrir dia Ha. diam. Kalau cerita pasal hadis, kita kalau hadis Nabi tu, kalau Nabi atas satu perkara tu dia diam tak melakukan sesuatu, maknanya dia merestui. Yes. Dia maknanya betul. kerajaan ataupun pemimpin yang ada pada hari ini melakukan perkara yang sama. Laku kemungkaran, dia tak kata benda ni tak elok, dia diam saja, seorang-orang merestui, kamu boleh buatlah, tak ada masalah. Jadi itulah saya rasa merupakan faktor utama. Dia bermula daripada orang yang punya amanah untuk memimpin tapi tidak melaksanakan kepimpinan. Silence is approval lah pakai orang kan. Ya, jadi begini teman-teman, ini sepertinya ya dari pihak kerajaan ini membiarkan sesuatu yang negatif, terutama di kalangan mahasiswa, yang berhubungan dengan info-info seperti adanya peningkatan HIV di kalangan kampus. Dan pihak kerajaan ini tidak mengambil suatu tindakan, mendiamkan saja, yang artinya pihak kerajaan dianggap menyetujui apa yang terjadi saat ini terhadap para pemuda-pemuda di Malaysia. Silence is approval. Betul lah, sebab at the end of the day, bila sebut tentang jati diri, tentang nilai, tentang peranan kerajaan dan sebagainya, satu benda saja. Bila ini dia konteks orang Islam, dia konteks orang bukan Islam, mungkin dia cerita segi moral. Tetapi dari segi konteks orang-orang Islam itu sendiri, bila agama itu tidak lagi dijadikan sebagai nombor satu, dan hanyutlah, kan? Sebab dalam jiwa kita ini ada satu kekosongan, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu kekosongan yang anda kata kalau tidak diisi dengan perkara sepatutnya, benda lain yang akan mengisinya. Kalau kita tak isi dengan agama, kalau kita tak isi dengan adat resam, kita tidak isi dengan jati diri, yang akan isi apa? Budaya kuning, budaya sosialisme, budaya secularism, liberalism, budaya yang woke dan sebagainya kan. Ini yang menjadi isu sekarang. So, saya suka rangkumkan semua untuk jawab soalan tadi. Peranan kerajaan ada sebagai penentu dasar, peranan sekolah dan juga IPT ada sebagai pelaksana dasar, dan juga peranan ibu bapa sebagai pembentuk anak-anak ini sebenarnya. Dan itulah, bila semua pihak ini tahu peranan masing-masing dan tidak mengabaikan tanggungjawab mereka, insya-Allah benda-benda ini tidak akan muncul. Tetapi jika tidak, kita mungkin akan menyaksikan yang negara kita ini akan dihiasi dengan orang-orang yang ada HIV belaka. Itu yang takut. Nah, ya, na'udzubillah, jangan. Saya nak tambah, kita pernah tengok satu posting, saya lupa, saya tak ingatlah sangat dia punya exact figure dah lah.
Satu posting dia kata kawan dia buat posting lah, dia kata kawan dia bekerja di satu hospital, sebuah hospital. Dia kata bila yang nak kahwin dia kena buat ujian HIV kan. Betul. Kalau mungkin pernah tengok 80% kalau silap daripada mereka yang datang tu disahkan positif. Astagfirullahaladzim. Jadi dia menakutkan, senang cerita dia sangat menakutkan. Even saya buat ujian HIV 2 kali sebab kahwin 2 kali kan. Sebentar. 80% yang dites HIV di rumah sakit laki-laki ternyata semuanya positif. Bila kali pertama saya masih muda lah, masa tu umur saya dah 27 kan, first time kahwin. So kita tak adalah macam nak buat kepala dengan orang kan. Yang second time tu masa tu dah mula bersembang dengan orang. So borak lah dengan doktor yang tolong buatkan ujian HIV tu. Dia katakan ramai orang takut nak ambil ujian HIV. Kenapa doktor? Sebab diorang takut sebab dulu diorang pernah buat benda-benda yang tak elok. Oh. Bila buat benda tak elok, kita just assume je lah kan. Kerana itu mereka takut sebab takut HIV melekat. More often than not, ada dari mereka ini yang merupakan seorang yang suka main belakang. Dan ada juga yang bertukar-tukar pasangan. Ibarat macam minta maaf, kasual sikit ayat je, Ustazah, Hajah minta maaf. Ibarat macam orang yang nak test drive kereta, banyak kereta dia test drive. Sebelum cek satu kereta betul-betul nak beli. Itu masalah budaya kita sekarang yang bila tak ada jati diri, itulah isu dia. Jadi itulah macam saya katakan tadi, jawapan dari sahabat tadi, at the end of the day, everybody must play their part. Anda kata kalau salah seorang culas, terutamanya kerajaan, kalau culas, habislah. Ketika pemerintahan ataupun mungkin kerajaan membiarkan sesuatu hal yang dinilai tidak layak ataupun tidak baik di suatu lingkungan, di suatu masyarakat ataupun di suatu negara, maka itu berarti disetujui oleh kerajaan karena tidak ada tindakan yang diambil. Padahal hal tersebut adalah hal yang negatif. Kalau yang positif itu ya lebih bagus sebenarnya. Nah, ini yang terjadi isunya adalah bahwa ternyata hasil dari statistik di Malaysia semenjak tahun 2020 ini mengatakan bahwa jumlah laki-laki itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan. Bisa dikatakan bahwa dari perbandingannya ya, 103 laki-laki jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan, yaitu sekitar 100 perempuan saja. Artinya ada 3 laki-laki untuk 1 perempuan. Ya, 3 laki-laki untuk 1 perempuan. Ini adalah kondisi yang tidak normal ya, dikarenakan hal ini artinya apa? 1 orang istri itu bisa mempunyai suami sebanyak 3, tapi kan nggak mungkin itu terjadi, apalagi kalau negara tersebut adalah negara yang berpanutan kepada ajaran agama Islam. Yang seharusnya yang bisa terjadi adalah 1 laki-laki, 3 perempuan. Artinya seorang suami mempunyai 3 istri. Itu yang diperbolehkan dan ini adalah hal yang biasa atau idealnya seperti itu. Tapi kondisi sekarang faktanya berbeda. Karena dari angka-angka statistik jumlah kelahiran itu lebih banyak pria dibandingkan dengan perempuan. Dan ini ya menjadi suatu kecemasan bagi masyarakat sendiri ya. Tapi pemerintah ya di sini kurang melakukan suatu upaya ya. Sehingga di sini ada satu isunya mengatakan bahwa ada peningkatan kasus HIV ya, terutama untuk di laki-laki itu terjadi di kalangan perguruan tinggi di Malaysia. Nah, ini kita nggak tahu ya, kenapa itu bisa terjadi kasus ini. Nah, yang jelas kalau yang namanya HIV di kalangan mahasiswa, ya, yang diperiksa ini adalah laki-laki, ini artinya ada satu hubungan ya antara mereka, maksudnya antara laki-laki dengan laki-laki. Inilah yang dikhawatirkan sebenarnya, ya. Karena yang namanya HIV ini itu paling banyak terjadi karena ada hubungan seperti itu. Dan menurut dari tokoh di Malaysia tadi mengatakan bahwa dari 100% laki-laki yang diperiksa di rumah sakit, ya, itu 80%-nya positif HIV. Angka ini kan sudah jelas menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang seharusnya itu di follow up ya menjadi kasus ataupun menjadi suatu peristiwa yang
mengkhawatirkan, tetapi pihak pemerintah Malaysia sendiri tidak melakukan apa-apa. Artinya apa? Mereka setuju dengan apa yang terjadi. Dan di sini tidak salah memang ya, berbagai isu mengatakan bahwa ternyata wanita-wanita dari Malaysia itu lebih memilih laki-laki dari Asia Selatan, terutama dari Bangladesh. Ya, kenapa? Ya karena kalau dilihat mungkin orang-orang laki-laki Bangladesh ini lebih macho ya, lebih kuat gitu, lebih kokoh dibandingkan dengan laki-laki yang ada di Malaysia sendiri, laki-laki Melayu Malaysia. Nah, ini yang menunjukkan sesuatu hal yang tingkat persaingan yang tinggi ya. Karena apa? Laki-laki yang agresif. Contohnya di sini adalah orang-orang dari Bangladesh, dan semua yang datang dari Bangladesh itu adalah laki-laki, sehingga menambah ya jumlah laki-laki di Malaysia, akibatnya terjadi persaingan. Nah, otomatis yang agresif yaitu orang-orang Bangladesh ini lebih mempunyai kesempatan ya, lebih mempunyai peluang untuk mendapatkan wanita-wanita Melayu Malaysia dibandingkan dengan pria-pria Melayu Malaysia yang terlihat seperti yang dikatakan tadi, lemah ya. Ya ini akibatnya jadinya seperti ini. Nah, ya kesimpulan akhirnya bisa dikatakan bahwa kembali lagi nilai-nilai budaya Melayu di Malaysia itu sudah dianggap punah. Dan itu yang mengatakan adalah orang Malaysia sendiri ya, bukan Pak D yang mengatakan. Nah, jadi 10 tahun ke depan, mungkin 20 tahun ke depan, bisa dibayangkan ya seperti apa kondisi dari negara Malaysia ketika hal ini didiamkan saja. Yang pertama jelas ya, laki-laki dari Melayu Malaysia ini mungkin nanti banyak yang terjangkit dengan HIV. Itu akan semakin banyak. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka melakukan sesuatu hubungan antara sesama jenis. Yang kedua, ya, perkawinan dengan bangsa Asia Selatan oleh wanita Melayu Malaysia ini akan menjadi lebih banyak dikarenakan pandangan wanita Melayu Malaysia lebih memandang bahwa orang-orang dari Bangladesh ini lebih oke ya, lebih gagah gitu, lebih jantan dan lebih bertanggung jawab di dalam membina suatu rumah tangga. Nah, gimana nih pendapat teman-teman tentang hal seperti ini? Dari Padi cukup dulu ya, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.